الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المعظم الذي هدانا إلى طريق الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العدل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرام. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: إن الشيطان لكم عدو مبين عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majlis yang penuh dengan keberkahan ini, tentunya bersama-sama dalam rangka menyenandungkan syair-syair pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan sebab salawat yang kita panjatkan, Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala kelak berikan kita syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir atau hari kiamat insyaallah. Salawat selalu berlimpah salam tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Di dalam surah Yasin ayat ke-60 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, bukankah telah aku peringatkan kepada kalian ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu menjadi musuh yang nyata. Tidak seorang pun di antara kita yang terlepas dari tipu daya syaitan. Syaitan setiap waktu dan saat
menggerogoti amal ibadah kita, mencuri setiap kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, itu syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda kita di 6 jihad, 6 penjuru, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang. La ughwiyannahum min baini aydihim wa an syama'ilihim. Sungguh kata syaitan akan aku goda anak cucu Adam itu min baini aydihim, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari mananya. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari tipu daya syaitan. Allah sudah peringatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Kadang-kadang kita, maka dalam sebuah hadis itu kan, ketika seseorang muadzin mengumandangkan adzan, itu syaitan tuh lari terbirit-birit. Dalam satu riwayat itu terkantut-kantut. Allahu Akbar. Apalagi azannya nyaring. Azan nyaring tambah takutan syaitan. Maka azan tuh harus kuat, harus nyaring. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, syaitan ini begayaan kah ini? Syaitan tidak takutan. Setelah mendengar azan, syaitan balik lagi. Dikira gak habis mendengar azan tuh lalu syaitan tuh buka. Tambah kita beribadah, tambah digoda. Haratan mengangkat takbir Allahu Akbar. Bujur aja nih. Kasat ta'arat ta'yinnya bujur. Takbiratul ihramnya tuh mina mantap. Allahu Akbar. Mulai dah masuk syaitan. Apa aja syaitan? Takbir nikam aja nang paling tepat pinanya. Bubuhannya tuh ada nang tepatnya. Dah mulai syaitan. Mulai kita membaca iftitah itu sudah. Dimasukinya, ditalbisnya di dalam qalbu kita. Di dalam hati kita ditalbis. Maka dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu yajri majrodam. Syaitan itu mengalir di seluruh peredaran darah anak Adam. Kayak apa kita hendak melawan syaitan? Syaitan ini turunannya dari iblis. Iblis itu makhluk yang dilaknat. Ngaran asalnya siapa? Azazil. Azazil ini makhluk yang paling mulia, yang punya pangkat dan kedudukan sangat tinggi. 1000 tahun Azazil beribadah, dinaikkan ke langit pertama. 1000 tahun lagi ibadahnya, naik langit kedua. 7000 tahun beribadah, naik ke langit ke-7, sama derajatnya lawan malaikat. Bahkan 17.000 tahun syaitan itu pernah menjadi penasehatnya malaikat. Coba, kayak apa kita hendak melawan syaitan? Lewat ilmu, ini alim pada kita. Lewat amal, amalnya lebih banyak pada kita. Syaitan sudah pernah menikmati syurga, makan makanan syurga, semua yang fasilitas yang Allah berikan di dalam syurga sudah dinikmati lawan iblis. Bahkan 17.000 tahun menjadi penasehat malaikat. Jadi syaitan ini makhluk yang dahulunya mulia, yang dahulunya iblis, makhluk yang dulunya hebat amal ibadahnya, satu aja penyakit. Syaitan sudah, iblis sudah menikmati syurga,
Makan makanan surga dimakannya sudah. Minum minuman surga sudah diminumnya. Bahkan dalam satu riwayat, tidak ada satu jengkal pun di dalam surga sana yang tidak pernah dijadikan iblis itu tempat sujud. Iblis sudah sujud di tiap-tiap penjuru surga. Kita kada suah masuk ke dalam surga, hanya mendengar kisah tentang surga, pak iya-iyanya sudah hanya yang mengapling surga. Orang lain salah semua. Kan banyak pemahaman kayak. Lalu bagaimana kita bisa menangkal tipu daya syaitan? Sementara syaitan itu menggoda kita dalam setiap penjuru, dalam setiap keadaan, di muka, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, bahkan menyusup seluruh peredaran darah kita. Makanya saat ini generasi kita saat ini itu generasi di dalam iman, Islam dan ihsannya itu ketinggalan kita. Ukuran kita saat ini, orang yang agamis itu kan yang rajin sembahyang 5 waktu, ya kan? Wah, ibadahnya. Kenapa rajin sembahyang 5 waktu? Padahal itu bukan ukuran, itu basic, itu dasar. Ujar Rocky Gerung itu basic, ujarnya. Itu dasar. Itu bukan ukuran kualitas orang di dalam ahli ibadah. Karena itu kewajiban setiap orang muslim. Kita kalau melihat kawan rajin sembahyang 5 waktu, itu sudah seakan-akan beribadah. Padahal itu dasar. Tihangnya. Ya Allah, yang dalam hadis yang sahih itu as-salatu imaduddin, sembahyang itu tihang agama, belum membentuk sebuah bangunan, tihang hanya. Lalu kita menganggap standar keimanan itu sembahyang 5 waktu. Itu basic dasar baru. Maka kita sangat tertinggal di dalam pemahaman beragama. Kenapa? Dengan banyaknya kesibukan, dengan banyaknya kegiatan, banyaknya diisi kawan. Ya Allah. Ini budaya ngerumpi itu, kada budaya bini-bini lagi. Laki-laki aja bisa ngerumpi. Ya Allah. Bukan bini-bini aja, dulu bini-bini sambil berkutuan di pelataran mengesahi orang dulu. Wah, ini kada lagi. Dia ada berkutu lagi orang ini. Wah, ini menjadi kutu handphone, kutu Android. Itu aja diingkutnya siang malam. Tertipu kita. Beruntung bagi orang yang menggunakan itu, fasilitas yang diberikan itu untuk kebaikan. Maka syaitan kada pernah berhenti. Kita beramal beribadah, maka pada ulama sufi menjelaskan, ujar Sidin, untuk beramal itu mudah. Orang beramal itu mudah. Tapi yang sulit itu menjaga amal. Beramal itu nyaman aja. Yang nyaman itu aja gini terasa ngalih kalau. Padahal ujar ulama sufi, beramal itu mudah. Yang sulit itu menjaga amal. Kawakah kita menjaga amal kita? Maka setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu hendaknya dikunci. Sama kayak kita diisi harta benda. Kita mempunyai harta benda, lalu kita buat di dalam rumah, sementara rumahnya kada berkunci. Nih, emas betoyok di sini. Bepingkil-pingkil emas di dalam rumah, tapi pintunya kada dikunci, lawangnya kada dikunci.
lewat maling rezeki nomplok aja maling, yang kada ada niat mencuri aja dengan banyaknya harta yang bergelimang itu, yang menumpuk itu, lalu timbul niat hendak mencuri. Apalagi iblis, syaitan, yang memang setiap amal ibadah kita dicuri. Maka ujar guru sekumpul, akhir zaman ini nangai banyaki bersalawat kepada baginda Rasulullah, banyaki bersalawat, karena itu salah satu cara untuk menjaga amal ibadah kita. Kenapa? Amal ibadah kita ini tercela, kada ada yang sempurnanya. Seandainya kelak di hari perhitungan kita dihadapkan dengan keadilannya Allah, pasti kita kada kawat, kada akan mampu. Allah itu zat yang maha adil kelak. Ya kalau Allah itu zat yang maha adil. Sezarrah kita melakukan kebaikan, setimbang sayap nyamuk kita melakukan kebaikan, maka Allah ganjar kebaikan. Dengan catatan, kebaikan itu semata-mata hanya karena Allah. Tapi apabila kebaikan itu ada maksud dan tujuan lain selain Allah, maka hilang pahala itu. Kita ini seakan-akan beramal lillah, tapi bisa jadi lil orang lain. Beramal, beribadah, kalau kada diundang, kada tolak. Nah, seandainya semua itu nanti dihadapkan dengan keadilan Allah, tidak ada satupun amal kita yang bisa membawa ke surganya Allah. Kenapa? Lagi di dunia sudah dicuntan iblis, dicuntan syaitan, dicurinya amal ibadah kita. Tapi beruntungnya Allah itu bersifat Rahman, Allah bersifat Rahim, Allah bersifat Ghaffar, Maha Pengampun. Tapi ketika kita dihadapkan dengan Rahman dan Rahimnya Allah, maka kita bisa berbahagia. Masuknya seseorang kelak ke dalam surga itu dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Jadi jangan merasa apa yang kita lakukan ini kehebatan kita di dalam beramal, hadirnya kita di dalam majelis ini, kepintaran kita di dalam mengatur waktu, kehebatan kita di dalam mengalahkan kemalasan, bukan itu. Semata-mata atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah, atas ridha Allah kita duduk di sini. Maka setiap amal ibadah itu dudukkan hanya semata-mata karena Allah. Lalu yang menghiasi itu semua salawat kepada baginda Nabi. Amal kita sudah kada kawa, ibadah kita sudah tercela. Lalu yang kita harap apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata baginda Nabi, dialah orang yang paling bersegera nanti masuk ke dalam surganya Allah. Nah, maka banyak ini ukurannya sampai di mana? Nabi madahkan aksarukum, orang yang paling banyak. Banyak itu ukurannya di mana? Ya Allah, apa yang paling banyak dapat undangan? Ya Allah, ini apa banyaknya juga habsi kawan, bersalawat dan sebagainya. Maka kalau bisa setiap helaan nafas kita, setiap helaan nafas. Agak dulu banyak guru-guru kita di pondok, di pesantren yang mengajarkan. Ada macam-macam tuh ajarannya. Tarikan nafas ini. Pokoknya setiap waktu, setiap keadaan kita butuh kepada Rasulullah. Untuk apa? Menjaga amal ibadah.
amal ibadah. Maka Allah sudah wadahkan, innahu lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, maka jadikan itu bujur-bujur musuh. Kita ini berhadapan lawan musuh. Ketika di medan perang, musuh membawa senjata, kita membawa senjata. Kita bisa mengukur kemampuan. Pistol kita isinya 6. Pistol musuh isinya 12. Berpikir aja lagi. Ya Allah. Kita tembak 6, luput 6-6-nya. Oh, berpikir. Nah, itu musuh yang nyata. Iblis ini lebih daripada nyata lagi. Hari ini kita mengawani, memusuhi iblis. Isuk dikawani bihiman. Ya Allah. Bina unggut di majlis ini ya paharatnya berzikir bersalawat. Tolak ke pasar malam. Iblis jadi kawannya. Kenjang genjot orang berjalan berendam kawan meti. Kada terasa, tidak terasa. Amal ibadah kita cuntan pulang lawan iblis. Sudahnya penyakit batin yang kada kawa kita hilang. Ngalih, sakit menghilangi penyakit batin. Apalagi sudah menjadi karakter. Menjadi watak dasar itu sangat sulit. Berhadapan musuh di medan perang, kita melihat dan mampu mengukur kemampuan musuh kita. Kalau pasukan kita banyak, pasukan musuh sedikit, sementara persenjataan kita hebat, persenjataan musuh di bawah dari kita, wani kita menggempur. Tapi kayak apa dengan syaitan? Kayak apa dengan iblis? Sementara inya paling alim, inya paling paamalnya. Lewat mana kita bisa memerangi iblis? Kalau kadar rahmat Allah, kalau kada kasih sayang Allah, maka kita kada kawa apa-apa. Tidak akan bisa amal kita, ibadah kita memasukkan kita ke dalam surga atau kada mampu. Tapi amal kita, ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka mengetuk rahmatnya Allah. Orang beramal, beribadah, ada harapan mendapat rahmatnya Allah. Tapi kayak apa orang kada beramal, kada beribadah, tapi mengharap rahmatnya Allah. Ini orang yang pendusta. Kada beramal, kada beribadah, tapi hendak mendapatkan rahmat Allah. Sembahyang kada, bersalawat kada, berzikir kada, mengharap sugih. Berusaha kada juga, berkencang tapi hijagawian. Rokok dihiga, kopi dihiga, TV ditonton, tapi dikencang kayak baju jokongan. Yang dari ada baju jokongan tu. Mengharap sugih. Memakai sebuting ayat. Apa ayatnya? Ujar Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ujarnya Allah berfirman, kami yang membagikan semua penghidupan mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada pun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rizkinya. Ayatnya bujur tapi pemakaiannya salah. Ini ayat hakikat. Itu menanamkan keyakinan kita kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin. Tanamkan kuat-kuat di dalam hati. Ujar Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagikan semua penghidupan mereka. Tanamkan kuat-kuat di dalam hati. Jalankan ikhtiar dengan baik. Kadang-kadang terpaling handut. Ayat hakikat dipakai kepada syariat. Koler begawi. Ya Allah. Pas juga kena orangnya pengoler.
rokok minta lawan kawan, tengah hari tolak ke rumah kawan, pas bini kawan bemasak, jangan ada disangka-sangka makan hayam hari ini. Ya orang nampak ada disangka-sangka mulai mengapungi hayam di bawah rumahan, sudah umpat ya kalau sampai menunggui hayam itu masak. Bepadah kada disangka-sangka, kada disangka-sangka aja aku makan hayam hari ini. Nah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita, banyak ayat yang menjelaskan. Kenapa? Karena kita memilih beriman. Kalau orang beriman itu ada aturan, ada perintah, ada larangan. Hidup ini dua aja. Hendak memilih Islamkah, hendak memilih kafirkah? Kalau seseorang memilih kafir, Allah bebaskan. Sarah aja kami hendak bakun tahu kasih itu. Hayam orang hayam ikam jua, ya Allah. Selawar orang selawar ikam jua. Cawat kawan cawat ikam jua, ya Allah. Ini kawan ini ikam jua, ya Allah. Terserah Allah bebaskan itu. Hendak minum banyu kami ikam jua. Kalau yang di botol-botol itu banyu kami, kalau cium bau hancing itu. Gak tua binaharat nama tak bina kujub-kujub ya Allah. Dikira harat padahal bungol. Dua konsekuensinya, dua pilihan. Kalau seseorang memilih di dalam kekafiran, maka Allah bebaskan. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang melarang orang-orang kafir untuk melakukan apapun di muka bumi, bebas. Tapi ketika dia memilih beriman, maka kebebasan itu hilang. Ada aturan, ada perintah, ada larangan. Kenapa? Karena memilih Islam. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah. Akar katanya aslama, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Berarti dia memilih Islam itu, tentunya dia sudah hilang kebebasan. Hilang kebebasan, kada kau sembarangan lagi. Gaya hendak menjemput, ini ampun kawan, jangan, ada larangan. Hendak berjalan ke sini, sudah sampai waktu zuhur, laksanakan perintah. Ada aturan-aturan yang berlaku. Kalau jangan hendak kayak itu, pilih aja kafir. Ya Allah, sarik disambat kafir jalan. Kafir itu artinya menutup. Orang yang menutup diri. Kalau bahasa Inggrisnya tuh cover. Cover itu sampul tebal. Sampul kandal. Ini covernya. Sampulnya tebal. Kenapa? Karena ada cover ini, maka yang di dalam itu tertutup. Kalau covernya dihilangkan, maka sama bahasa Inggris dengan bahasa Arab tuh kafara. Kafara itu menutup diri, ingkar. Ketika dia terbuka, maka nampaklah yang ada di dalam sana. Maka ketika dia memilih beriman, terbuka kekafiran itu, hilang kekafiran. Ada aturan, ada perintah, ada larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Nah, lalu ada bagian-bagian hukum yang mengatur dalam melaksanakan perintah. Ini hukumnya, jangan asal gawi. Disuruh sembahyang 5 waktu, kelima-limanya digawi dalam 1 waktu. Ya kan ada aturannya. Kan ada aturan hukum. Zuhur ya sembahyang zuhur, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu terhadap orang yang beriman ada waktu-waktu yang ditentukan. Mentang-mentang hendak benar di ibadah, hanya hijrah ya kisahnya kan.
hanyar hijrah anu guru ai ulun tadi sembahyang zuhur 8 rakaat. Kenapa rasa nyaman hari ini rasanya, cuacanya bina dingin, sembahyang langsung 8 rakaat guru ai. Jadi esok kada berjuhur lagi ulun. Nah, salah karena dalam melaksanakan perintah ada aturan karena diatur di dalam hukum fikih. Dalam menghindari larangan pun ada aturan. Ada sembarang hindari larangan itu. Ada aturan yang berlaku. Maka disitulah butuhnya pengetahuan. Belajar hukum fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf. Maka sering ulun peringatkan, khususnya pribadi, kalau kita ingin mempelajari hukum fikih, jangan buka Quran, jangan buka hadis. Kenapa? Buka kitab-kitab fikih. Di sana sudah ada Al-Qur'annya, di sana sudah ada hadisnya yang difahamkan oleh ulama fikih. Kada bisa baca kitab, umpati guru, hadir ke majelis-majelis ta'lim, selamat. Ya Allah, alaikum bimujalisatil ulama. Sering-seringlah kalian duduk di majelisnya para ulama, wastima'i kalamil hukama, dan sering-seringlah kalian mendengarkan kata-kata yang bijak dari ulama tersebut. Fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maita bima'il matar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan kata-kata yang bijak dari ulama tersebut. Ulama itu kan yang diambilnya Al-Quran, hadis Rasulullah, yang difahamkan oleh ulama-ulama terdahulu. Inya belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Ilmunya bertalian, mutasalsilan, berkait ilmunya sampai ke Rasulullah, besanad ilmu. Jangan belajar dengan Google atau guru yang belajar dengan Google, sanadnya terlalu parah. Sidin Google Rasulullah, parah benar. Sidin Google Rasulullah, hebat kan? Kita nih jauh mengambil sanad ilmu. Wah ini nyaman. Apa yang kada tahu? Android itu tahu berada, internet itu tahu berada. Hendak yang diketik kah? Hendak yang langsung lepandir kah? Ada. Hati-hati menggunakan itu. Kenapa syaitan akan tambah kita mengikut Android itu, tambah kayaknya ketujuh syaitan. Tambah digawinya terus, ditalbisnya terus kita ke dalam hati kita. Maka jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis salawat, majelis-majelis zikir. Kenapa? Karena syaitan benci kepada orang-orang yang mengingat Allah, benci kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, benci kepada orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, syaitan pernah berdialog kepada Rasulullah. Ujar syaitan, wa bi'izzatika, wahai Allah, dengan kemuliaan Engkau, dengan kehormatan Engkau, sungguh aku akan menguji, aku akan memperdaya, aku akan menipu, aku akan memasukkan talbisku ke dalam kalbu mereka, anak cucu Adam sampai akhir zaman. Tambah kita beribadah, tambah digodanya. Lalu kata Allah, wa bi'izzati, dengan kemuliaan, dengan kehormatanku, sungguh kata Allah, aku akan mengampuni mereka selama mereka mau beristighfar dan mengingat aku. Istighfar itu minimal 70 kali sehari. Kita minta ampun kepada Allah.
Astaghfirullahaladzim. Sembarang aja. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalghafurarrahim. Jangan kurang pada 70 kali. Hendak guring tu baca istighfar 10 kali, salawat 10 kali, Fatihah 4 cukup dah guring dah. Jangan HP jadi ingkutna sampai HP gugur ke dahi. Allah, ini banyak kan hendak goreng tuh HP. Nah, kujub mata, kujub sampai HP itu gugur ke dahi, kada tahu. Bayang tuh baca istighfar, baca salawat, bahadiah kepada kaum muslimin, kaum muslimat, sedekah kita tuh doakan orang-orang beriman, kaum muslim muslimat. Baru bawa goreng, insya Allah mimpinya baik. Ya Allah, maka jangan heran ada orang mimpi hantu, mati hantu aja ya Allah, ketindihan hantu aja. Ya, niatnya guring ya kada sudah kada bismillah, kada membaca doa, kayak apa kada disasahi hantu terus. Nah, ini ikhwan wal akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu tidak pernah berhenti untuk memperdaya kita, menipu kita, mencuri setiap amal ibadah kita. Kalau kada rahmatnya Allah, kalau tidak dari kasih sayangnya Allah, maka kita akan bisa menghadirkan semua amal ibadah kita kepada Allah. Lalu banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari salawat itulah kita nanti berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya apa yang kita kaji di dalam majelis ini, mendapatkan cucuran rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihajatkan, baik hajat dunia dan akhirat, dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai taulad dan famili, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin. Allahumma amin. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.